Hai hai hai. Di video kali ini aku membahas materi mengenai formulir atau form. Pasti kita nggak asing kan sama yang namanya formulir. Nah, untuk apa sih formulir itu? Formulir dalam akuntansi yaitu dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir ini disebut dokumen karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di atas secari kertas. Jadi, satu transaksi, satu formulir. Formulir juga disebut sebagai media karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Dalam formulir itu ada yang namanya nomor registrasi. Nah, nomor ini yang dijadikan pengendalian agar tidak terjadi penggandaan pada formulir. Sistem akuntansi ini biasanya dilakukan secara manual atau berupa fisik. Contoh-contoh formulir ini kayak formulir penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, rekening buku besar, dan lain-lain. Formulir ini juga di dalamnya harus ada informasi-informasi yang nantinya akan dijadikan sebagai bukti saat adanya pemeriksaan atau audit. Formulir juga ada beberapa jenis. Satu, formulir satu set. Ini biasanya sering kita gunain atau kita temuin. Yang kedua adalah formulir continuous yang berbentuk beberapa lembar dibatasi dengan korporasi, dapat disobek bila diperlukan. Ketiga adalah formulir tanpa karbon. Itu ada beberapa tembusan dapat diisi sekaligus. Soalnya kan tulisannya jadi kayak sama, biar gak ada kekeliruan kayak gitu. Keempat adalah formulir dengan tinta magnetis. Nah, ini biasanya bisa dibaca sama alat input buat langsung diproses ke komputer. 5 adalah formulir optical character recognition atau dalam bentuk angka dan huruf yang dapat dibaca oleh alat input otomatis untuk ditransfer ke komputer. Nah, formulir juga banyak manfaatnya loh. Misalkan nih, untuk menentukan hasil kegiatan, menjaga aktiva-aktiva dan utang-utang perusahaan, terus memerintahkan suatu pekerjaan, juga penyusunan rencana kerja, penilaian, serta penyesuaian rencana-rencana. Formulir juga digolongkan ada dua. Yang pertama, menurut sumbernya. Menurut sumbernya ini ada formulir yang dibuat dalam perusahaan yang digunakan untuk intern dan disimpan dalam perusahaan. Kedua, formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirim kepada pihak luar perusahaan. Ketiga adalah formulir yang diterima dari luar perusahaan. Yang kedua adalah menurut tujuannya. Yang pertama, formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan oleh unit organisasi. Kedua, formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Nah, kira-kira kapan sih formulir ini bisa digunakan? Pertama, jika suatu kejadian harus dicatat. Kedua, jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali. Ketiga, jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam satu tempat yang sama. Jadi guys, formulir ini penting banget ya buat adanya pencatatan dan juga pemeriksaan. Segitu aja dari aku. Bye-bye.